بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan materi kajian kita pada hari ini, pagi hari Sabtu tanggal 14 Rabiul Awal. Kajian syarah kitab Syarah Usul Thalathah. Pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, kita sudah membaca penjelasan al-imanu bil malaikah. Al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Nah, kemarin kita sudah nulis dan mendengarkan bersama. Di antara kandungan beriman kepada malaikat apa, ikhwah? Di antara kandungan kewajiban beriman kepada malaikat, kita wajib meyakini bahwasanya alam malaikat ini alam apa? Gaib. Alam gaib. Jadi apa? Kalau ada orang yang meyakini pernah bertemu dengan malaikat, dia pendusta. Apakah dia mengaku bertemu langsung atau lewat mimpi? Iya. Dia pendusta, kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu para siapa? Para nabi. Sebagaimana nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu 600 janah, kata Rasulullah. Malaikat Jibril memiliki 600
sayap. Jadi ini diantara sifat khuluqiyahnya atau khalqiyahnya malaikat itu, Allah ciptakan dengan memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, 4, 6 dan seterusnya. Dan malaikat yang paling mulia dari semua malaikat adalah malaikat yang membawa wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian apa kaidah atau kandungan beriman dengan malaikat, ikhwah? Pertama, malaikat alam gaib. Yang kedua apa, ikhwah? Malaikat tidak disifati laki atau perempuan. Ya. Malaikat tidak disifati laki atau perempuan. Malaikat tidak disifati laki atau perempuan sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan haula'i banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Waliyadu billah. Ya. Sebagaimana ya, ini yang dikatakan orang Yahudi. Jadi malaikat tidak disifati laki perempuan. Di antaranya malaikat tidak disifati makan dan minum seperti manusia. Ya. Makan dan minum. Kemudian di antara kandungan beriman dengan malaikat apa, ikhwah? Malaikat terbuat dari, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari nur, dari cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari cahaya. Kemudian apa kandungan beriman dengan malaikat? Nah, malaikat tidak berketurunan. Malaikat tidak berketurunan, ini anaknya ini anaknya ini, seperti manusia tidak. Ya, kemudian di antara kandungan kita beriman kepada malaikat, ya, kita wajib beriman dari malaikat-malaikat yang kita ketahui namanya, dan wajib kita beriman kepada malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Karena ini min babi al-ghaib, karena beriman kepada malaikat ini termasuk dari perkara gaib, maka tidak Allah musta'an. Yang banyak sekalian atau udah aja? Udah. Nah, karena beriman kepada malaikat ini termasuk dari perkara yang gaib, maka tidak boleh kita mendatangkan, menyebut sifatnya, menyebut jumlahnya dari pikiran kita sendiri. Harus min khabari al-wahyi, harus dari khabar wahyu. Iya. Kemudian di antara kewajiban kandungan beriman kepada malaikat, wajib kita beriman dengan sifat-sifat malaikat yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Di antara sifat malaikat Jibril misalnya memiliki 600 sayap. 600 sayap. Nah, kemudian wajib kita beriman bahwasanya malaikat ini terkadang bisa merubah dirinya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Malaikat merubah dirinya menjadi laki-laki, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk laki-laki, sebagaimana malaikat datang dalam bentuk laki-laki kepada Nabi Lut alaihi salam, sebagaimana juga datang kepada Nabi Ibrahim, ya. Nah, dalam bentuk laki-laki. Dan malaikat Jibril datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk
laki-laki. Ya. Dalam hadis yang sangat masyhur, hadis Umar bin Khattab, beliau mengatakan menyifati malaikat Jibril yang merubah bentuknya laki-laki, syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'r. Malaikat Jibril datang dengan rambut yang sangat hitam, sangat rapi, dan berpakaian yang sangat putih. Ya. Nah, kemudian di antara kandungan kita beriman kepada malaikat, beriman dengan tugas mereka yang diwajibkan oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah. Di antaranya malaikat Jibril yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan wahyu, ya, untuk menurunkan wahyu. Kemudian malaikat Mikail yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Malaikat Mikail yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, ya, inda qiyamis sa'ah, di hari kiamat kala. Kemudian malaikatul maut yang ditugaskan untuk mencabut setiap ruh, setiap nyawa. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk menjaga api neraka, ya. Nah, ini diantara tugas-tugas para malaikat wajib kita imani, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Kemudian diantara sifat malaikat ini, la yamallun, mereka sama sekali tidak pernah bosan, tidak pernah lelah di dalam beribadah kepada Allah. Para malaikat tidak pernah lelah, ya, di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita belum beribadah sudah kadang mengeluh dulu. Ya. Enak-enak bekerja cari uang, azan. Aduh, sudah azan. Subhanallah. Ya. Padahal tujuan pokok utama kita diciptakan untuk beribadah itu. Seharusnya kita ibadah, nikmat ibadah, datang pekerjaan, aduh ada pekerjaan. Begitu harusnya. Ini kalau sholat, kita mengatakan, aduh udah masuk waktu sholat. Sholat disalahkan. Ya. Salat disalahkan. Allahu musta'an. Padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, itu tujuan pokok Allah menciptakan kita untuk beribadah. Adapun yang lainnya, jadikan itu sebagai penopang yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini udah dingin nih. Bismillah. Kemarin di antara yang kita sebutkan malaikat beribadah di mana? Baitul Ma'mur. Ya, di Bait Al-Ma'mur. Naam. Di Bait Al-Ma'mur. Masuk ke dalam Bait Al-Ma'mur ini setiap hari berapa malaikat? 70.000. Ya, yang sudah masuk enggak kembali lagi. Setiap hari. Berarti ini menunjukkan bahwasanya malaikat jumlah sangat banyak sekali, dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Ya, jumlah malaikat sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat itu adalah makhluk azim, makhluk yang besar. Kalau saja malaikat Jibril disifati lahu 600 janah, 600 sayap. Kemudian kemarin kita sebutkan juga bagaimana sifat
di antara sifat besarnya malaikat yang membawa arsyur Rahman, arsy Allah. Bagaimana besarnya? Sebulan. Sab'umi'ah. Nah, dari pundaknya ke telinganya itu perjalanan 700 tahun. Sab'umi'ati am. Ya, wa yahmilu arsy rabbika yauma idin thamaniyah. Dan yang membawa arsy Rabb, arsy Allah azza wa jalla itu ada 8 malaikat. Disebutkan besarnya malaikat ini kalau berjalan dari pundaknya ke daun telinganya itu perjalanan 700 tahun. Waman anta ya Abdullah. Lalu di mana posisi kita makhluk manusia ini? Sangat kecil sekali, sombongnya luar biasa. Ya. Sangat kecil sekali. Nah, karenanya tidak kita herankan ya ikhwah, ketika hati-hati manusia ini sangat beriman kepada Allah, Allah menjadikan yang menolong dan yang menjadi tentara kaum muslimin untuk mengalahkan musuhnya apa? Malaikat yang Allah kirimkan. Dan siapa yang akan mampu mengalahkan malaikat? Ya. Siapa yang akan mampu mengalahkan malaikat? Contohnya di peperangan Badr. Ya, di peperangan Badr. 300 lawan berapa? 1000 pasukan musyrikin. Iya. Sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma in tuhlak hadhil isabah lam tu'bad fil ardi abada. Ya. Ya Allah, datangkanlah janji yang kau janjikan untukku, alladzi wa'adtani. Ya. Ya Allah, sampaikanlah janji yang telah engkau janjikan kepadaku bila ini nih kaum muslimin yang sedikit ini sekarang binasa, hancur, mati semuanya, siapa lagi yang akan menyembahmu? Di peperangan Badr Rasulullah berdoa demikian. Karenanya turun ayat Allah Azza wa Jalla dalam hal ini, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah menolongmu di peperangan Badar dan pada waktu itu kalian sedikit, lemah. Kalian sedikit. Tapi demikianlah apabila datang pertolongan dari Allah, siapa yang akan mampu mengalahkan? Nah, jadi kalau kita baca sejarah peperangan Badar di antara kaum musyrikin yang mengaku tiba-tiba ada pasukan kuda putih, kita tidak mengetahui datangnya dari mana, langsung menebas, ya, masuk di tengah-tengah medan peperangan. Itu malaikat yang Allah kirimkan. Nah, di antara hadis tentang malaikat, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal. Apabila hari Jumat, ya, maka malaikat menunggu di setiap bab pintu masjid. Al malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal. Malaikat yang mencatatkan. Jadi malaikat yang menjaga kita kiri kanan dengan malaikat yang menjaga di setiap masjid, pintu masjid lain lagi. Dia mencatat yang pertama, oh ini datang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini dapat onta, ini dapat sapi, ini dapat kambing, ini dapat ayam, ini dapat telur ayam. Nah, fa idza jalasa al-imam tawau as-suhufa. Bila sudah datang imam khatib, udah mereka enggak nyatat lagi. Berarti yang datang setelah imam, setelah khatib enggak dapat catatan. Iya.
Fa idza jalasa al-imamu tawa as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dhikra. Udah, apabila imam khatib sudah datang, dia diam mendengarkan peringatan khatib. Ya. Jadi malaikat ini juga khusyuk mendengarkan khutbah. Ya. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kemudian di antara hadis tentang malaikat, hadis fi sahih al-Bukhari, hadis fi sahih al-Bukhari, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril. Kenapa? Taib. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba malaikat, maka Allah menyeru Jibril. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai si fulan, maka cintailah dia olehmu. Fahibbahu. Lihat ini ikhwah. Jadi enggak perlu kita mengatakan kepada orang, ini saya orang yang dicintai oleh Allah. La, enggak perlu. Artinya jangan kita membanggakan ibadah kita. Jangan kita membanggakan amal ibadah, sedekah, zakat, puasa, haji kita. Ya. Jangan kita banggakan. Nah, innallaha idza ahabba al-'abda nada Jibril, karena Allah azza wa jalla apabila dia mencintai hamba, dia akan memanggil Jibril dan mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu, maka cintailah dia olehmu, kata Allah kepada malaikat Jibril. Ya. Fayuhibbuhu Jibril, maka orang tersebut dicintai oleh malaikat Jibril. Fayunadi Jibril fi ahli sama, kemudian malaikat Jibril menyerukan kepada penduduk langit semuanya. Penduduk langit ini apa ikhwah? Para malaikat. Ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian semua. Ya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka para malaikat penduduk langit ini mencintai si fulan itu. Ya, semoga kita semua orang-orang yang dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh semua penduduk langit. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah azza wa jalla menjadikan orang ini al-qabulu fil ardi, dia diterima di atas muka bumi ini. Artinya ketika seorang melihatnya, hati orang tenang, hati orang menerimanya, ucapannya diterima. Ya. Demikian Allah azza wa jalla menjadikan hati manusia semuanya mencintainya. Ya. Ini diantara hadis tentang malaikat. Nah, kemudian berikutnya ikhwah, beriman dengan kitab-kitab Allah azza wa jalla. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Ya. Al-imanu bil kutub. Beriman dengan kitab. Yang dimaksud dengan beriman dengan kitab-kitab Allah di sini yaitu kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla kepada para rasul sebagai atau dalam bentuk rahmah, hidayah, dalam bentuk rahmah dan hidayah. Dengan kitab ini agar manusia menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, jadi kita diciptakan oleh Allah azza wa jalla tidak ditinggalkan sia-sia begitu saja, akan tetapi kita diberikan kitab hidayah, diturunkan kepada kita kitab hidayah, bahkan diutus kepada kita para rasul. Nah,
Jadi beriman dengan kitab di sini maksudnya adalah beriman dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada para rasul sebagai bentuk rahmah dan hidayah, dan dengan kitab ini agar hamba-hambanya menggapai kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Artinya siapa saja yang mengikuti kitab ini, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mencari hidayah tidak perlu jauh-jauh. Tidak perlu kita bertapa di bawah gunung Rinjani, di bawah gunung ini, di bawah kayu ini. Buka Al-Qur'an, pelajari, tanya ulama yang mengerti. Nah, adapun beriman dengan kitab ini mengandung 4 perkara. Beriman dengan kitab mengandung 4 perkara. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillah. Yang pertama, mengimani bahwasanya kitab ini dari Allah. Ya, dari Allah, bukan dongeng manusia, bukan dari malaikat, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan perkataan para nabi, tidak, tapi dari Allah. Ya. Yang kedua, kandungan beriman dengan kitab, yaitu kita beriman dengan kitab-kitab yang kita ketahui namanya dan yang belum kita atau tidak kita ketahui namanya. Seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita yang Muhammad SAW, yang ini merupakan wahyu yang terbesar. Wahyu yang terbesar atau mukjizat yang terbesar. Nah, kemudian Taurah, kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kitab Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Az-Zabur, kitab Az-Zabur yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Adapun yang belum kita ketahui nama-nama suhuf dan kitab ini, kita beriman secara global. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, membenarkan setiap khabar atau kabar yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang terdapat di dalam kitab ini, seperti berita-berita di dalam Al-Quran dan berita-berita yang belum mengalami perubahan atau penggantian dari kitab-kitab dahulu. Jadi itu kita benarkan. Sekarang kabar berita yang ada di dalam Al-Quran ini wajib kita imani. Juga kabar berita yang terdapat pada kitab-kitab dahulu, ya, yang belum dirubah, itu juga wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan ini tidak kita dapatkan kecuali apabila khabar dari kitab dahulu datang di dalam Al-Quran atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kitab-kitab dahulu, ya, Injil, itu sudah mengalami perubahan. Adapun Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, maka tidak akan mengalami perubahan, tidak akan bisa diganti, karena Allah Azza wa Jalla telah menyatakan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Nah, kemudian kandungan beriman dengan kitab, al-amalu bi ahkami ma lam yusah minha, beramal dengan setiap hukum yang terdapat di dalam kitab itu selama itu belum dinasakh, selama itu belum dihapus. Warida wa taslimu bihi, dan rida, pasrah dengan setiap hukum yang terdapat dalam kitab itu
Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Apakah kita memahami hikmah perintah ini atau tidak? Ya. Maka tetap wajib bagi kita beramal. Yang diwajibkan beramal dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an ini atau di dalam kitab ini. Ya. Kemudian di antara kewajiban kita beriman dengan kitab ini, jami'ul kutub as-sabiqah mansukhah. Semua kitab-kitab dahulu itu sudah mansukhah, terhapus dengan Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'an Al-Azim. Ya, itu sudah mansukh. Jadi kalau ada nas-nasnya sampai di zaman kita sekarang ini, itu sudah mansukh. Ya, sudah mansukh. Ada orang membawa Injil di zaman kita sekarang ini sudah mansukh. Ya, tidak boleh lagi dipakai untuk beramal. Walaupun di situ kandungannya benar, apa yang benar itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Karenanya ketika pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawakan lempengan kertas kitab dahulu di hadapan Rasulullah, langsung Rasulullah marah. Langsung Rasulullah marah dan mengatakan, walladzi nafsi biyadi law anna Isa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Demi Allah, kalau sekiranya Nabi Isa alaihissalam sekarang masih hidup, Nabi Isa tidak akan memiliki keluasan kecuali dia harus mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Ketika sahabat yang mulia Umar bin Khattab ingin membacakan, dia mendapatkan kitab dahulu, ya, nabi-nabi dahulu atau rasul dahulu. Rasulullah marah dan mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya Nabi Isa alaihi salatu wassalam masih hidup sekarang, maksudnya ada sekarang, kan Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau dia ada sekarang, ya, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, maka dia tidak memiliki keleluasan kecuali dia harus mengikutiku. Dan ketika Nabi Isa turun nanti, dia bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini sebagai pembenar untuk kitab-kitab dahulu, qauluhu ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepadamu kitab ini dengan al-haq, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, minal kitabi wa muhaiminan alaih. Sebagai pembenar lima baina yadayhi minal kitab, apa-apa yang ada di hadapannya yang telah lalu dari kitab. Ya. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai hakim untuk kitab-kitab dahulu. Wa ala hadza fala yajuz al-amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutub as-sabiqah. Karenanya tidak boleh kita berhukum dengan hukum kitab-kitab dahulu illa ma sahha minha aw aqarrahu al-Qur'an, atau apa yang sudah sahih di dalam apa yang sahih dari kitab dahulu dan itu ditetapkan oleh Al-Qur'an. Nah, di antaranya ibadah puasa ini diwajibkan dalam semua syariat para rasul. Ibadah puasa diwajibkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya kan? Ini Al-Qur'an mengabarkan kepada kita bahwasanya ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada para nabi atau para rasul dahulu. Ini artinya ditetapkan juga dan menjadi syariat Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga dengan ibadah salat. Ibadah salat ini merupakan syariat semua para nabi. Ya, syariat semua para rasul walaupun berbeda-beda caranya, ya, praktiknya. Tapi salat ini adalah syariat semua para rasul. Demikian juga ibadah haji. Demikian juga ibadah haji. Nah, di antara syariat para rasul dahulu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Di antara berikutnya adalah faedah dan buah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Faedah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita mengetahui bagaimana Allah Azza wa Jalla sangat perhatian atau sangat memuliakan hambanya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memperhatikan makhluk ciptaannya atau hambanya, yaitu dengan Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada setiap kaum kitab. Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada setiap kaum kitab sebagai hidayah, sebagai hidayah untuk mereka. Nah, yang kedua di antara hikmah, di antara faidah beriman dengan kitab-kitab Allah, yaitu berilmu dengan hikmah Allah Ta'ala dalam syariatnya. Contohnya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada setiap kaum ma yunasibu ahwalahum, apa yang sesuai dengan keadaan mereka. Ya, apa yang sesuai dengan keadaan mereka. Di zaman Nabi dahulu ada yang taubatnya dengan bunuh diri. Syariat kita tidak. Ya. Zaman dahulu taubatnya dengan bunuh diri. Taubat nasuhanya. Kalau sekarang antum diperintahkan taubat nasuh bunuh diri, berani enggak? Nah, ini hikmatillah Azza wa Jalla, Allah mensyariatkan kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan kaum itu. Iya, sesuai dengan keadaan kaum itu. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian ini atau dari manusia itu kami jadikan untuk kalian syir'atan, syariah, wa minhaja, tariqah. Jadi syariat yang berbeda-beda. Syariat yang berbeda-beda, tujuan utamanya satu, mentauhidkan Allah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus kepada setiap umat ini seorang rasul. Iya. Apa seruan semua para rasul? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini semua perintah para rasul itu agar kalian hendaklah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jangan sampai ibadah kalian itu sedikit pun kalian sampingkan kepada selain Allah. Ani'budullah ay wahidullah. Wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhkan diri kalian dari taghut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah. Nah, dan kalau kita melihat semua syariat ikhwah, syariat Nabi kita yang Muhammad SAW, tidak ada dalam satu syariat pun dalam agama kita ini kecuali itu mengandung maslahat. Dan saat seseorang menyelisihi syariat ini, pasti mendatangkan apa? Mudarat. Kenapa riba diharamkan? Kenapa riba diharamkan? Karena di situ memakan harta orang lain.
mengambil hak orang lain. Berhutang 1.000 harus dikembalikan 1.500. Misalnya, itu riba. Ya kalau berhutang ya dikembalikan ya 1.000. 1.000 ya dikembalikan 1.000. Nah, kenapa misalnya babi diharamkan? Kenapa babi diharamkan? Banyak virus, banyak penyakit pada babi itu. Iya, demikian juga anjing. Iya. Antum cari apa yang dilarang oleh Allah, pasti itu mengandung kemudaratan. Kenapa dilarang? Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kami tidak menjadikan untuk kalian di dalam din, dalam agama ini kesulitan. Iya. Karenanya yang dihalalkan oleh Allah apa? Wa uhilla lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikum al-khaba'ith. Dan dihalalkan bagi kalian itu apa yang baik-baik. Ya, apa yang baik-baik. Dan yang diharamkan al-khaba'ith, pasti itu yang buruk. Pasti itu yang buruk. Ya, contoh kecilnya apa ya, ikhwah? Kan tidak ada pengharaman rokok dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini contoh kecilnya. Ya. Khamar jelas. Ini contoh kecilnya ya, merokok misalnya. Merokok. Kaidah besar, uhilla lakum at-thayyibat. Ini kaidah. Jadi Al-Qur'an itu tidak harus memerincikan semuanya sebagaimana antum cari ada ubi jalar dihalalkan dalam Al-Qur'an? Kan enggak ada. Ada apel dihalalkan dalam Al-Qur'an? Kan enggak ada penghalalannya dengan jelas. Terong, apalagi coba yang halal-halal, semuanya tidak diperincikan, tapi ada kaidah besar, wa uhilla lakum at-thayyibat, yang baik-baik itu dihalalkan. Nah, kalau sudah diketahui ternyata ini memudaratkan, maka masuk dia wa yuharrimu alaikum al-khaba'ith. Ketika diketahui oh ternyata ini berbahaya, rokok menyebabkan kanker, menyebabkan apa lagi? Impoten, keguguran, apalagi. Tapi nggak ada yang percaya. Banyak yang nggak percaya, ya kan? Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kenapa ulama mengharamkannya? Karena kandungannya yang memudaratkan. Dan al-aslu fi at-ta'am atau al-asya' itu al-ibahah. Asal dari makanan itu hukumnya halal, boleh. Selama itu memudaratkan atau ada nas yang mengharamkannya, maka itu tidak boleh. Seperti babi, anjing, ya, nah, tidak boleh. Nah, jadi semua syariat Allah Azza wa Jalla itu mengandung apa? Kemaslahatan. Mengandung kemaslahatan. Ya. Nah, kita cukupkan ikhwah. Semoga ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Bismillah. Semacam ini saja misalkan kayak binatang yang rada-rada menjijikan gitu ya. Kayak kan ada ini kalau di tempat kayak kadal ya saja. Misalkan di satu daerah itu nggak ada yang suka makan gitu ya. Yeah. Di daerah lain itu ada yang bahkan ada yang dimakan, orang-orang Muslim juga yang makan. Itu menjadikan satu apa sih ciri khas gitu. Nah, Kadal bule atau apa gitu lah ya. Nah, itu tuh yang kayak gitu kalau kita tidak mengetahui apakah itu halal atau haram, ya hanya sebatas ya kita jiwa kita tidak menerima, oh ini nggak bisa saya makan.
tapi belum tentu kita itu haram atau tidak. Tinggalkan saja. Sebagaimana Rasulullah SAW dihidangkan apa itu binatang doba namanya dob yang ada di apa namanya itu ketika Rasulullah SAW dihidangkan, beliau mengatakan hada laisa bi ardi qaumi, ini enggak ada di kampung saya, di tempat saya enggak ada ya. Tapi beliau menetapkan sahabat yang lain makan ya dengan sedapnya, beliau diamkan. Demikian kalau kita mendapatkan makanan atau hewan-hewan yang tidak jelas apakah itu haram dan tidaknya, cukup kita tinggalkan dengan apabila perasaan kita tadi tidak enak atau jijik melihatnya. Iya, jijik melihatnya. Dan di antara patokan hewan yang diharamkan itu adalah hewan binatang buas. Binatang buas yang dia mencari makanan dengan terkamannya. Seperti harimau, ini haram. Seperti harimau. Nah, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.